Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam Back to the Bible malam hari ini di Facebook Live. Malam hari ini saya akan berbicara tentang keberanian yang sejati. Bukan keberanian kita hebat, bukan karena keberanian kita jagoan, bukan keberanian karena kita merasa di atas rata-rata, tetapi ini berbicara tentang keberanian karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Farida, shalom, puji Tuhan. Sambil menunggu beberapa kawan yang lain, Bapak Ibu boleh share siaran ini ke banyak teman. Christine Diana jelas Pak, gambar jernih, puji Tuhan. Boleh nanti Christine Diana, Farida, Ibu Minarti, semua boleh di-share ke kontak Facebooknya. Biar malam hari ini kita mendapatkan tuntunan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan kita mendapatkan arahan daripada firman Tuhan. Ingat, dan saya ingatkan kembali bahwa bumi yang kita pijak, langit yang kita lihat, harta benda yang kita punya, kecantikan, ketampanan, semuanya akan berlalu. Tetapi yang tetap tinggal adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita belajar akan firman Tuhan. Apa yang kita baca, yang kita renungkan dari firman itu, tentu itu yang akan kita lakukan. Terima kasih, beberapa kawan kita sudah share siaran Facebook ini. Ada Ibu Minarti, tentu juga yang lainnya. Saya berdoa malam hari ini kita mendapatkan pewahyuan, kita mendapatkan jamahan Tuhan, kita bahkan dengan firman kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab alangkah indahnya ketika kekristenan kita bukan hanya pasif, bukan hanya sebagai objek, tetapi kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan kita diubahkan, dengan firman kita dipulihkan. Oh, Pak Handoko dari Singapura, shalom Pak Handoko. Saya berdoa suara dan gambar saya bisa diterima baik di Singapura. Saudaraku dikasih Tuhan, Pak Edi, gambar luar biasa bagus, puji Tuhan, terima kasih. Saya berdoa saudaraku bahwa setiap kita membuka hati buat setiap pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu mengajar, firman itu menegur, firman itu menuntun, bahkan firman itu terkadang mengoreksi kita. Mengoreksi kita, bukan Anda yang mendengar saja, yang bicara pun dikoreksi oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bisa share ke kontak Facebook saudara, biar malam hari ini semua kita di masa pandemi diberikan kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kita berani melangkah, berani berjalan, berani menatap masa depan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keraguan, tetapi kita menatap masa depan karena Tuhan yang memberikan kepastian atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Oh, ada dari Manado, Serli Solang, shalom. Pak Pardede, shalom. Ibu Ana Gabriel, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saya rasa malam hari ini sudah banyak yang bergabung. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya rindu malam hari ini saudara betul-betul buka hati, buka mata, buka telinga untuk kebenaran firman Tuhan, dan pemulihan itu terjadi atas kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Malam hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk meresponi panggilan-Mu, untuk belajar balik kepada kebenaran firman-Mu, Back to the Bible, malam hari ini melalui Facebook Live. Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, tuntun kami. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa, ada ketakutan, terkadang keraguan, bahkan kekhawatiran yang sedemikian rupa atas hidup kami.
Tapi malam hari ini kami mau diteguhkan oleh firman-Mu, kami mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu, bahkan kami rindu mendapatkan guidance sorga. Sehingga kekhawatiran tidak menghadang langkah kami, ketakutan tidak membuat kami takut mengambil keputusan, tetapi kami bersama dengan Allah, kami yakin akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berkati semua kami yang ikut online, baik yang di Jabodetabek, di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sarana prasarana IT, wifi yang kami pakai hingga live ini selesai. Biarlah gangguan, intimidasi tidak ada atas kami, dan kuasa iblis kami tundukkan dalam kuasa Kristus, sehingga pemberitaan firman ini membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan ada buat kami. Terima kasih Bapa, beracara atas kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yuk sama-sama kita berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang sedang duduk di depan rumahnya, di balkon rumahnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil membaca renungan. Tentu renungan Kristen. Apa yang dilakukan oleh seorang ini adalah karena ketakutan. Sudah seminggu lebih pilek yang dia punya tidak sembuh, demam kadang-kadang ada atau tidak. Tetapi sekali lagi, si pembaca perenungan yang ada di balkon rumahnya ini mendapatkan teguran seperti firman yang dibaca dalam kitab Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Padahal si pembaca ini takut jangan-jangan dirinya kena COVID. Apalagi hari-hari ini Indonesia sudah mulai masuk Omikron. Kita diminta waspada, tetap dalam protokol kesehatan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat yang dikasihi Tuhan, sekalipun berita Omikron itu ada, sekalipun wabah itu nyata, sekalipun pandemik itu ada, bukan berarti kita ketakutan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Anda harus tetap bekerja, Anda harus tetap berusaha, Anda harus tetap melakukan aktivitas, Anda harus tetap melayani. Betul? Karena bagaimanapun juga kita mesti menghidupi kehidupan ini tentu dengan menjaga kewaspadaan, tentu tetap menjaga protokol kesehatan, tentu kita tidak mencobai penyertaan Tuhan dengan bertindak sembarangan, tidak. Tetapi justru ketika kita mendengar ada berita-berita yang tidak baik, membuat kita semakin bergairah, semakin semangat, semakin yakin bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Bahkan kita rindu Tuhan yang menuntun, menolong, bahkan membawa kita kepada kemenangan. Yang setuju sampai di sini katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saya rasa ketakutan tidak hanya bagi orang yang poor people, tidak hanya terjadi buat orang-orang marginal, tetapi orang yang mampu secara ekonomik, orang yang mapan secara finansial, orang yang dalam tanda kutip tidak mengalami seolah-olah kekurangan, tidak ada kekuatan ekstra yang dia dapatkan dalam musim pandemi ini. Tapi saya yakinkan saudara malam hari ini bahwa bersama dengan Tuhan kita kuat, bersama dengan Tuhan kita dimampukan melangkah, bersama dengan Tuhan kita akan melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Bersama dengan Tuhan kita akan meraih cita-cita kita. Yang setuju katakan amin. Bapak, ibu, suami, istri, opa, oma, om, tante, kalau ada di samping saudara ada teman bilang begini, bersama Tuhan kita akan meraih kemenangan. Saya berdoa saudaraku seperti Yusuf disertai Tuhan. Tuhan berkata demikian kepada Yusuf, engkau akan berhasil dan beruntung. Kalau berhasil karena usaha kita bisa, tetapi beruntung itu faktor X. Ingat, faktor X yang kita yakini, keberuntungan kita bukan berasal dari manusia, tetapi keberuntungan kita berasal dari Allah yang maha tinggi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya.
Sebab kegagalan kitalah yang ditanggungnya, kekecewaan bahkan sakit hati kita telah dibereskan ketika kita datang kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya ajak saudara mendapatkan keteguhan dan satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk buka Alkitab kita. Buka Alkitab kita, yaitu terambil dari dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, jika Anda belum share live ini, silakan share ke kontak Facebook saudara. Saya rindu malam hari ini kita semua yang ikut online dikuatkan, bahkan kita berani melangkah untuk menghidupi hidup yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, kemenangan disediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perikopnya berjudul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini adalah perintah untuk meraih kemenangan. Saya berdoa malam hari ini saudara pun sama mendapatkan satu commandment daripada Tuhan. Anda adalah umat pemenang. Anda adalah umat yang luar biasa. Anda adalah imamat yang rajani. Anda adalah anak raja yang berhak menerima jadi ahli waris kerajaan sorga. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Kita diciptakan bukan sebagai pecundang. Kita diciptakan bukan hanya untuk menerima kekalahan, tetapi kita diciptakan untuk meraih kemenangan dengan kemampuan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Perintah Tuhan kepada Yosua. Saudara, unik ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Saudara kasih underline perkataan mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Tuhan mengawali dengan satu penekanan bahwa hambaku Musa telah mati. Artinya apa? Orang yang mati tidak bangkit kembali, berarti yang meneruskan cita-cita, yang meneruskan tugas adalah generasi berikutnya. Artinya Yosua tidak boleh lagi mengingat-ingat ke belakang ketika dijanjikan masuk tanah Kanaan. Saya ulangi sekali lagi malam hari ini, Bapak Ibu saya ingatkan, kalau Anda ingin menang, Anda berani menghadapi masa depan, yang pertama lupakan yang di belakang. Lupakan masa lalumu. Lupakan apa yang pernah membuat engkau hebat, mungkin juga bertepuk dada. Tetapi malam hari ini kita belajar sebelum dan hal-hal yang lain diberikan kepada Yosua. Tuhan ingatkan kepada Yosua 2 kali, hambaku Musa telah mati. Artinya apa? Sudah. Tugas Musa sudah selesai. Sekarang dia punya tugas. Saya berdoa malam hari ini. Welcome Pendeta Julius Warubu bersama dengan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya ingatkan sekali lagi. Bahwa tongkat estafet itu kita yang pegang hari ini. Dan saudara diingatkan Tuhan malam hari ini akan dibawa masuk untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Oh, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Ayat ketiga saya lanjutkan. Ini pembacaannya Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 3 berkata demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. It's amazing. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon. Yang sebelah sana ia sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah ini catat buat saudara. Ketika
Anda disertai Tuhan, orang tidak akan lagi menjegal saudara sampai terjatuh. Ketika Tuhan menyertai saudara, berarti yang membela kita bukan manusia lagi, Tuhan yang membela kita. Ingat sekali lagi saya bacakan ayatnya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Artinya adalah ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita menyediakan tangan kita dituntun oleh Tuhan, percayalah kemenangan itu menjadi bagian kita. Orang boleh menyakiti hati kita, orang boleh membuat kita merencanakan kita terjatuh, orang boleh membuat atau mereka-rekakan yang jahat. Ingat, pembelaan dan pembalasan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, dan orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti mendapatkan pembelaan yang luar biasa. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, memberikan garansi, memberikan jaminan sejauh kita melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Selanjutnya saya bacakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pelajaran yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan memiliki keberanian untuk menatap masa depan. Kenapa? Karena yang menyertai kita bukan manusia. Yang menyertai kita adalah siapa? Tuhan sendiri yang empunya langit dan bumi. Yang ia berfirman, emas dan perak itu kepunyaanku, bumi dan Andromeda adalah pijakan kakiku. Haleluya, puji Tuhan. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik, engkau disertai Allah yang hebat. Engkau disertai Allah yang perkasa. Engkau disertai Allah yang ajaib. Engkau disertai Allah yang kaya. Semuanya ada dalam Tuhan. Amin. Orang yang melekat kepada Tuhan akan berani melangkah dan tidak mengalami ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, saudaraku, ayatnya berkata apa? Aku tidak akan membiarkan engkau. Wow, keren kan? Yang keempat apa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan di padang gurun sendirian. Kalau toh diizinkan engkau ada di padang gurun, percayalah Yesaya 43 mencatat, aku akan membuat oase di tengah padang gurun. Ketika engkau ada di padang belantara sendiri, Tuhan berfirman dalam Yesaya 43, aku akan membuat jalan raya bagimu. Artinya di dalam Tuhan tidak ada keputusasaan, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, di dalam Tuhan tidak ada kegagalan lagi harusnya, dan di dalam Tuhan pasti kita akan menggenapi janji-janji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selsa Gigir dari Jepang juga ikut. Shalom, welcome. Haleluya. Amin, saudaraku. Yang keenam berkata apa? Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Ini sesuatu yang luar biasa. Betapa indahnya kita bersama dengan Tuhan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, lihat saya sebentar. Kalau firman ini diberikan buat Yosua dan diberikan buat kita yang takut akan Tuhan, alasan apa kita menjauh daripada Tuhan? Alasan apa kita malas beribadah? Alasan apa kita malas bersekutu? Alasan apa kita malas untuk bertemu dengan orang-orang beriman? Kalau kita diberikan kesempatan beribadah, itu anugerah, karena banyak orang tidak punya kesempatan untuk ibadah. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Haleluya. Saya berdoa yang baru bergabung, kalau Anda mau share, silakan share renungan ini. Biar banyak orang mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Yang keempat, yang kelima apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Anda tidak usah merasa sendiri. Anda tidak usah merasa putus asa. Engkau berhak memanggil ya Aba, ya Bapa. Dalam Roma dikatakan demikian. Puji Tuhan. Tetapi ada yang perlu dilakukan buat kita. Ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang harus kita lakukan.
Ada bagian yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan, tapi ada hak prerogatifnya Tuhan yang Tuhan akan nyatakan atas kita. Yang sepaham dengan saya sampai di sini katakan amin. Haleluya. Karena Allah bersamaku, aku tidak akan menyerah pada ketakutan. Tulis itu dengan baik. Karena Allah bersamaku, aku tidak akan menyerah kepada ketakutan. Kenapa saudaraku? Ketakutan itu kutuk. Ketakutan itu sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Saudara baca kitab Roma. Engkau tidak lagi menerima roh perbudakan, roh ketakutan. Engkau akan menerima roh Tuhan, roh Allah yang berhak engkau memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Saya agak sedikit teriak-teriak karena sebelah juga mulai berbunyi. Saya berdoa saudara terganggu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Komentar-komentar tentang saudara yang menakutkan, bisikan-bisikan orang yang tidak bertanggung jawab mengenai saudara, tidak usah lagi diurus. Saudara dengar saja apa kata firman. Saudara tunduk saja atas otoritas firman Tuhan. Ikuti pertemuan-pertemuan yang membangun iman saudara. Ikuti pertemuan-pertemuan yang saudara kuat di dalam Tuhan. Pembicaraan-pembicaraan sia-sia tinggalkan. Hal-hal yang membanggakan masa lalu tinggalkan. Anda punya masa depan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-6 berkata apa? Yosua pasal 1. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini perlu, kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan terkadang saudaraku, kalau saudara gak sungguh-sungguh, gak teguh dalam Tuhan, firman itu menjadi hilang, ada keraguan. Ingat loh, iblis itu kerjaannya apa? Membuat kita khawatir, membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita kecewa. Tapi Tuhan adalah yang menguatkan dan meneguhkan kita. Yuk katakan haleluya yang setuju dengan saya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada mereka. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang membangun usaha. Hari ini Bapak Ibu mungkin membangun satu bisnis. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang memulai usaha yang baru. Saya ingatkan saudara, teguhkan dan kuatkan hatimu. Ketika engkau melibatkan Tuhan dalam usaha, pekerjaan, bisnis dan usahamu, percayalah Tuhan tidak membiarkan engkau berjalan sendirian. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Oh glory Jesus. Glory Jesus. Amen. Saya ingatkan ini di banyak tempat, di banyak mimbar saudaraku. Karena banyak orang hopeless. Banyak orang, benar enggak sih Pak pandemi ini segera selesai? Saya mau katakan pendeta tidak punya kuasa menghentikan pandemi kapan berhenti. Tapi dengar, kita punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan kita berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Berjalan yang seperti Tuhan kehendaki. Maka kemenangan dan kepastian diberikan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, suami, istri, kakak, adik, opa, oma, om, tante, Tuhan yang menyertai kita. Kita mesti kuat dan teguh dalam pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 kali Tuhan ulangi dalam satu perikop, dalam satu pasal. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Tuhan desain kita kemenangan. Tuhan desain kita sukacita. Mungkin orang banyak mengintimidasi saudara. Mungkin banyak perkataan kotor engkau dapatkan. Mungkin banyak perkataan sia-sia engkau dapatkan. Sekali lagi, firman yang harus engkau dengarkan itu yang menguatkan saudara dan saya. Cuma Tuhan juga berpesan selain menguatkan hati dan teguhkan hati saudara, Tuhan berkata apa? Bertindaklah sungguh-sungguh. Melangkahlah sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita nggak kompromi dengan dunia.
bertindaklah sungguh-sungguh, melangkahlah dengan hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Anda boleh saja berkata bahwa saya disertai Tuhan, tapi kalau Anda mulai menyimpang daripada Tuhan, maka penyertaan tidak sempurna atas kita. Haleluya. Kalau kita yakin Yesus adalah Tuhan, cukup. Tidak ada lagi kuasa yang lain, gak ada lagi keilmuan, kanuragan segala macam, tidak ada. Ketika kita percaya Yesus, Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yesus adalah sumber jalan keluar, Yesus adalah jalan kemenangan dan hidup. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini koreksi buat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini koreksi buat bisnis saudara. Ini koreksi buat usaha saudara. Kalau kita terus tidak berhasil, jangan-jangan kita menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, sehingga keberuntungan tidak berpihak atas kita. Saya ulangi sekali lagi ayat 7 yang terakhir. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi langkah saudara step by step, meters by meters, feet by feet. Tuhan sertai kita asal kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau pasti beruntung. Alkitab jamin, dan percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin karena kekristenanmu, karena ketaatanmu engkau ditertawakan. Enggak usah pedulikan yang mentertawakan. Percaya saja Tuhan bertanggung jawab. Mungkin karena pelayananmu engkau mulai diolok-olok dan ejek. Jangan dengar olok-olok dan ejek-ejek. Tetap melangkah, sebab Tuhan mau engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Mungkin lingkunganmu tidak mendukung atas pelayanan kehidupan kekristenanmu. Jangan terkontaminasi dengan ajakan-ajakan untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi tetap melekatlah kepada Tuhan, sebab firman-Nya pasti digenapi. Asalkan apa? Kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Kebahagiaanmu yang mungkin hilang, damai sejahteramu yang mungkin dicuri oleh kuasa kegelapan, yuk balik kepada kebenaran firman Tuhan, balik kepada arahan Tuhan, balik kepada kebenaran kita, back to the Bible, dan Anda akan meraih kemenangan. Bahkan Anda akan menerima anggur yang belum Anda nikmati sebelumnya, akan dicurahkan atas saudara. Haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, kita mesti bergairah di dalam Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan bergairah kepada kita. Allah adalah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Allah adalah Tuhan yang bersahabat karib dengan orang yang melekat kepadanya. Makanya di awal pembukaan Back to the Bible minggu lalu saya katakan, kalau Anda ingin diberkati tahun 2022, tidak ada jalan lain. Anda harus mendekat kepada sumber berkat itu. Karena berkat yang datang daripada Tuhan, seperti dikatakan Mazmur 127 ayat 1, akan mendatangkan damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa sekali lagi, Bapak Ibu tetap share siaran ini, biar banyak orang dibangkitkan imannya, dibangkitkan gairahnya, mengetahui passionnya, bahkan tidak menutup kemungkinan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saya rindu saudaraku, kita mengalami perubahan hidup, perubahan paradigma, sehingga pola pikir kita bukan pola pikir karena kita hebat, karena kita pintar, karena kita S1, S2 atau S3. Tidak, kita berpindah dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru, dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru, karena Tuhan memberikan wacana, karena Tuhan memberikan pencerahan, karena Tuhan memberikan jalannya buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Alasan apa saudaraku kita kendor kalau Tuhan begitu bergairah atas kita? Alasan apa kita menyalahkan lingkungan sementara Tuhan berikan kepastian atas kita?
Alasan apa kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan sementara Tuhan buka jalan buat kita? Tuhan juga ingatkan di ayat yang lain, hai engkau yang letih lesu, come to me, kata Tuhan, datang kepadaku. Karena ada jawaban dan kelegaan yang diberikan Tuhan atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya bukan memprediksi, saya juga tidak berani bilang ini Tuhan yang berbicara, tidak. Tetapi saya mau katakan, pandemi pasti berlalu kapan, nggak tahu. Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti kita tidak boleh takut karena pandemi. Kita tak melangkah karena Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Tuhan yang mendukung kita. Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Bahkan ayat 8 Yosua pasal 1 saya lanjutkan ayatnya. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kunci yang kedua saudaraku untuk mendapatkan satu perkataan berhasil dan beruntung daripada Tuhan apa? Merenungkan, melakukan firman Tuhan. Mean is back to the Bible. Haleluya. Ayat ini indah sekali saudaraku. Saya renungkan dari beberapa hari sebelum saya memberikan tema buat back to the Bible ini. Saya berani dengan keberanian sejati, bukan karena hebatnya manusia, bukan karena pencapaian kita. Kita berani karena Allah yang menjamin, Allah yang menyertai, Allah yang mengawal, Allah yang menolong. Bahkan Allah pula yang membuka jalan. Ribuan pintu bisa Tuhan bukakan, sekalipun ratusan pintu manusia tutup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi keberhasilan kita, keberuntungan kita yang berikutnya adalah ternyata rahasianya apa? Merenungkan dan melakukan, memperkatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, saya tidak tahu berapa lama Anda Kristen. Tapi ingat, Anda punya tugas sampai hari ini yang belum terselesaikan, sama dengan saya. Sampai kapanpun sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Kita harus tetap bergerak untuk melayani. Kita harus terus menjadi suratan yang terbuka supaya Injil diberitakan ke semua makhluk. Yang setuju katakan amin. Saya sedang berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan di bulan Maret atau April, kami mau safari pelayanan penjara di Jawa Timur, Malang dan Jawa Timur. Tentu kami perlu biaya, tentu kami perlu berkat untuk warga binaan di dalam. Saya percaya ketika kerinduan ini tulus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti kirimkan donatur dan Tuhan kirimkan berkat untuk kami boleh melayani. Yang setuju katakan amin. Ayat 9 saya bacakan buat saudara. Ayat 9 saya bacakan buat saudara, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi saya katakan saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau Anda simak baik-baik pembahasan yang saya sampaikan, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. 3 kali Tuhan berkata apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu buat Yosua. Pak, Bu, simak baik-baik perkataan saya. Bukankah firman ini buat kita semuanya, buat saya, buat saudara? Malam hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Malam hari ini Tuhan tekankan buat saya, buat saudara, seperti firman yang kita bahas dalam program Back to the Bible malam hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Sesuatu yang baik Tuhan rancangkan, sesuatu yang indah Tuhan sedang sediakan, hal-hal yang menakjubkan Tuhan rancangkan. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena efek berikutnya saudara boleh catat baik-baik. Saudara catat baik-baik. Ayat 9 ini sangat dalam. Karena ayat 9 mengatakan demikian.
Janganlah kecut hatimu. Artinya apa? Orang yang kecut hati meragukan ketuhanan Yesus. Orang yang kecut hatinya adalah orang yang tidak lagi bergairah dalam Tuhan. Orang yang kecut hatinya adalah orang yang a priori terhadap janji-janji Tuhan. Saya katakan buat saudara bangkit. Saya katakan buat kita bangkit. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Bahkan dikatakan, dan jangan biarkan hatimu tawar. Jangan biarkan hatimu tawar, kata Tuhan. Kalau sudah tawar, berarti kita potensi untuk tidak percaya lagi sama Tuhan. Kalau kita tawar kepada Tuhan, kita berpotensi untuk tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekali lagi diingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tetapi malam hari ini kita punya keberanian yang sejati. Karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang berjanji atas kita, Tuhan yang akan menolong atas kita. Keberanian yang sejati hanya datang daripada Tuhan. Keberanian yang sejati adalah buat orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Keberanian yang sejati dan keberuntungan yang sejati diberikan buat orang-orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Saya berdoa malam hari ini saudara mendapatkan value ilahi. Saya berdoa malam hari saudara mendapatkan pewahyuan khusus. Saya berdoa malam hari ini saudara mendapatkan tuntunan Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan melalui kitab Yosua sungguh-sungguh mengena atas kita. Dan kita tidak lagi ragu-ragu. Kita tidak lagi khawatir. Tidak lagi menyimpan kekecewaan. Tapi kita melangkah demi langkah untuk meraih kemenangan. Saya tutup dengan Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tenang dalam Tuhan, selamat meraih sukacita kemenangan, bahkan berkat yang kelimpahan datang daripada Tuhan. Jangan takut melangkah, jangan takut untuk beribadah, jangan takut lebih dalam lagi sama Tuhan, jangan takut untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan masih punya rencana demi rencana yang indah dan luar biasa buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur. Terima kasih malam hari ini tuntunanmu begitu kuat atas kami, supaya kami kuat dan teguh dalam Tuhan. Firman-Mu jelas mengingatkan kami sampai 3 kali firman yang disampaikan kepada Yosua dan disampaikan juga buat kami, teguhkan dan kuatkan hati kami, supaya kami melangkah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak tawar hati dan tidak kecut hati. Sebab keberanian kami bukan karena kami, tetapi keberanian kami karena Tuhan yang berjanji menyertai kami. Materaikan firman-Mu, biarlah kami betul-betul kembali kepada arahan firman-Mu. Back to the Bible. Kalau firman yang disampaikan, firman yang berbicara, firman tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Kami datang tidak bukan dengan hampa ke hadapan-Mu. Banyak di antara kami akan membawa persembahan ke hadapan-Mu. Mungkin itu persembahan persepuluhan, persembahan misi, diakonia, pelayanan sosial. Bapa, kami bawa di dalam nama Yesus, terima dengan sukacita. Karena kami membawa dengan pengertian yang benar, yaitu segala sesuatu berasal daripada Tuhan, untuk Tuhan dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini. Biarlah damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan saya
Tuhan memberkati kita semuanya, dan jangan lupa setiap pagi pukul 4.56 pagi waktu Indonesia bagian Barat ada renungan pagi singkat 5 menit melalui channel YouTube EOM. Silahkan Anda yang belum subscribe dan bagikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.